Ada kalanya kita tersenyum, bahkan lebih dari tersenyum, terbahak-bahak bahkan. Terbahak-bahak menduk sampai cipu dua buah dengan kelinya. Tidak mungkin orang sedih melakukan itu. Sampai yang pingsan awalnya cunainya. Mau kerja lawan kelas Indonesia terpaksa melakukan kesalahan. Karena apa? Ada suka dalam hidupnya. Karena apa? Las rohana. Tapi jangan sampai ada orang mungkin berhari-hari nangis terus. Lihat seperti buka kaca kasetnya Malvinas, apa aja tidak bisa bersenyum. Karena apa? Ya mungkin kita juga pernah merasakan itu, mungkin tidak nangis berhari-hari, atau mungkin lebih. Kita pernah merasakan itu mungkin hanya sebentar, atau lama. Itulah dinamika kehidupan. Itulah yang dirasakan oleh manusia kalau masih dia hidup di tengah-tengah dunia ini. Saya tidak tahu kalau dia hidup di bawah laut dirasakan apa enggak, saya tidak tahu. Karena saya belum pernah hidup di bawah laut. Tetapi ketika kita masih bernapas, kita masih berada di planet bumi ini, masih dikategorikan manusia, pasti merasakan. Itulah dinamika kehidupan. Saya tidak tahu Bapak Ibu kita ini pernah sakit apa enggak? Ibu-ibu pernah sakit enggak? Pernah? Bapak-bapak pernah sakit enggak? Pernah. Paling sedikit dia sakit flu. Sebelum ke Lampung ini saya belum pernah diopname. Tapi Lampung ini pemecah rekor. Saya setelah di Lampung ini pernah menginap 4 hari di URI. Ya. Sebelum Lampung ini saya belum pernah secaranya diinfus. Tapi begitu masuk ke Lampung ini, setelah jadi paresis pula lagi, opname di rumah sakit Covid. Ya itu Pak. Gue pikir ya itu satu namanya ada tiap opname. Ternyata enggak. Harus masuk juga. Karena apa? Ya karena memang rumah sakit didirikan berapa orang sakit. Kalau rumah sakit jiwa didirikan bisa Pak. Pernah ke situ? Pernah besok tidak penghuni. Ya, janganlah. Tapi kan didirikan. Tidak bodoh itu mendirikan itu. Kenapa harus mendirikan rumah sakit jiwa? Karena apa? Karena ada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah mungkin tidak pernah saya lihat rumah sakit jiwa kosong melompong, gak ada pasiennya. Ada. Yang daerah Prinsip itu dalam rumah sakit. Apalagi rumah sakit umum, ada kan nggak ada yang kosong. Kalau kita pergi sekarang ke rumah sakit murid, minimal itu 50 nanti di GD. Di GD itu nanti 50. Apalagi BPJS, tahu mulai banyak. Artinya ada kalanya sehat, jangan salah. Mall juga selalu penuh, angkringan juga selalu penuh. Lapo tua mereka harus kepada area rumah sakit terus memanisi, kan? Iya, selalu berisi. Sedangkan rumah orang pintar ada, kadang antri. Tahu kan orang pintar? Nama lo bisa saja antri bayangin. Yang nggak pernah sekolah kesehatan, yang nggak ada gelarnya, tapi bisa antri orang. Kalau ke sini. Kalau disuruh malu, kenapa dia disebut orang pintar? Kenapa Ibu? Karena yang pergi ke sana orang bodoh. Jadi dia paling pintar, bodoh-bodoh ini. Jadi bodoh itu namanya. Ya kenapa? Bodoh apa? Orang kesana malu. Diterjemahkan di sana ada orang pintar. Kenapa pergi? Ya karena yang pergi. Kenapa disebut orang pintar? Ya karena yang pergi ke situ orang bodoh. Bodoh yang TikTok itu kayak nak kiri dia mau di Samsung, saya orang
kan? Ya memang benar-benar lah dia pintar membodoh-bodohi. Banyak hal itu. Banyak apa ini kan gelombang kehidupan ini. Kadang susah ditebak. Kadang kalau kita lihat orang rumahnya bagus, uangnya banyak, menurut kita ya. Karena apa? Kebun sawitnya lumayan, ternak biduannya lumayan. Sini bisa dapat biduan kan? Bisa. Ada yang punya biduan di sini? Banyak. Oh, memang bikin dari mulut nanti kita. Coba ya. Karena perhitungan kita itu, jangan ada bilang orang di sini. Masih panggung nggak tahu beda itu. Soalnya waktu lawan mau hidup senang, amal itu baik, uangnya banyak, mobilnya ada berapa. Karena kan kita terlalu pintar kan menghitungnya orang, menghitungnya kita nggak tahu. Bisa kau tebak deposito orang ya nih. Bisa kau tebak isi dompet orang, padahal dompet itu nggak bisa kau tebak. Nggak tahu boleh. Karena pembusian itu kita katakan padahal belum tentu. Kan belum tentu kan? Kan belum tentu kalau rumah bagus hidupnya senang. Bisa ditentukan itu? Bisa? Nggak bisa juga. Emang bisa kalau sehari-hari nanya pasti harus sudah kita jamin dia senang, bahagia? Bisa? Bisa Bapak Ibu? Enggak kan? Enggak juga. Karena yang menentukan bahagia atau tidak kan saya, kan orang lain. Ya kan gitu? Terkadang kan penampilan itu kan nggak selama-lamanya menentukan dia bahagia atau tidak. Tergantung kita kan, makanya disebut orang yang sombong kan. Nah saya ini sih dan begitu itu orang ini nggak tahu tidak disong disui. Kalau dia disong disui. Makanya tidak usah orang musim orang lah, musim ada dirimu sendiri. Karena apa yang kita lihat menentukan senang atau tidak kan tidak bisa menjadi sebuah kepastian. Kalau dikatakan mengingat dalam kehidupan ini, ya betul. Ibu kamu kalau pengen nggak ukur, nggak rusak, itu tapi istilahnya masih enak tidak. Serius juga tuh, di referennya itu Pak, coba dinyanyikan. Referennya aja. 1, 2, 3 ya. Sifat kehidupan kita ini kan digambarkan seperti itu. Sifat tanah hampir tenggelam. Karena apa dia hampir tenggelam? Karena barangnya baru deritaannya. Orang senang sama nggak diartikan waktu itu, hanya nyanyikan aja. Kalau masih senang-senang sama aja, senti-senti aja, tanggal rohana mengalahkan lagu ini. Tapi kalau bayangkan, kamu sekarang lagi sakit, diponis dokter stadium 4, harus operasi, uangmu nggak ada, suamimu nakal, anakmu juga nakal. Ada urat begitu. Lorong doa, selalu gak lupa ini. Bapak lepas bentuk kau lagi nonti lampu molkan ini nggak terpikir kau lagu itu, nggak mungkin itu pesan kopis ini nggak mungkin kau terpikir ketika. Tapi ketika penderitaan itu benar-benar menekan hidupmu, lagi foto masyarakat Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang memang sudah ditentukan.
jawabnya. Bisa mau sedikit? Bisa? Biar jangan ngantuk, soalnya nanti kita habis gerita kayaknya makan ini. Gak terasa waktunya. Kalau cepat-cepat nanti gak apa kita cepat. Coba kita ngomongnya. Apa semua kan? Bisa mak? Nggak usah lah. 1, 2, 3. Ya. Di itulah yang kita nyatakan. Ketika beratnya penderitaan, beratnya tekanan, banyaknya hal-hal yang menyita pikiran kita, dunia Allah. Alam-alam madu akamangat kainan doang mikir doang tangis, mau beri, susah itu. Siapa orang mau wajah nangis? Sekarang wajah makan aja susah. Diajak makan, tidak ajak makan, mereka makan. Apalagi mau ngajak nangis, apalagi ngajak orang masuk dalam penderitaanmu. No way. Penderitaan gua aja nggak bisa kuatasi, boro-boro itu sekali. Minjam aja kalau nggak bisa, apa pula kau minjam utangnya masih banyak. Karena pinjolannya pun berpikir nggak sama kita. Pinjol, yang bunganya tinggi. Berpikir masih, biarkan dong. Kerja orang, disuruh kerja punya, kontrak pun saya, bilang. Ini tak ada yang beli, dan ini lolos susah mencari itu. Terus kita akan mengajak orang senang-senang aja, sekarang sudah berpikir orang, apalagi masuk dalam penderitaanmu, berat itu. Pendeta aja kalau masuk dalam penderitaan belum tentu mau. Nggak tahu ada di situ apa? Pendeta bersaudara, adik-beradik, berat nih. Seri bawa musuh dia dari roham. Sekolah parang betul saya bawa diri ni, tapi kalau jadi parang separang ya parang aku ni, lebih aku sih, orang ini, kan begitu manusia. Saya pernah begitu, nggak tahu bapak ibu pernah begitu kan? Pernah nggak seperti itu? Ada yang pernah seperti itu? Nggak ada. Aku palingnya. Ada kita rumah. Bapak ibu saudara-saudara. Sebelum nas ini, Yesus itu kan sudah berkali-kali melakukan tanda-tanda mukjizat, menyembuhkan orang sakit, dan terakhir apa yang spektakuler, memberikan makan 5.000 orang. Itu hanya laki-laki. Kalau kita mengatakan yang berkumpul itu 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak-anak, belum termasuk perempuan. Ternyata lalu itu harus setarakan juga. Emangnya perempuan itu nggak orang? Emang anak-anak itu nggak orang, nggak mahal? Yang dicatat Alkitab itu karena budaya Yahudinya hanya 5.000 itu laki-laki. Jadi ketika kita mengkhotbahkan itu nggak cukup hanya bilang 5.000 orang, ditambah anak-anak yang tidak dihitung, ditambah perempuan yang mungkin lebih banyak lagi, nggak dihitung. Ternyata lebih 5.000 orang. Dan mungkin soal perempuan, dan mungkin dalam keadaan. Kamu mungkin orang lama-lama yang lebih. Memberi makan itu dengan apa? Dengan 5 roti dan 2 ikan, sisanya banyak sisanya. Itu mukjizat, bukan persoalan siapa yang hadir di sana. Ada potong barang yang pakai ampas, sama plastik terus. Ayo lah tambah ope, pertanyaan apa perlu plastik? Tapi orang ingat kata lagi di main. Amat kau pengen waktu mana istilah apa sih? Ama-ama, ibu tua ibu saya.
Bangkoy kaya Thomas rohani mula amatay amplas. Ama-ama, ibu itu asal mana ayo tusuni. Kali coba alori. Kita kan kaya kan usul mama plastik kaya kan buat itu jumlah pertanyaan kamar besok. Itu aku nih teringat sampai kami. Itu dilakukan Tuhan Yesus membuat orang semakin pengen ingin dekat sama Tuhan Yesus. Apa kalau dia dokter dari ide-ide untuk doa-doa orang, mare ide-ide untuk doa-doa mare. Pamahaman dulu itu sudah pun, kami mau terus dia bumi, kami mau terus dia garantis dong saya, soal tukang sih di sana solo, kamu biolo, asal itu Pak Bupati Lampung Tengah membagi sembako di kalian dan mereka sembako ini harus 50.000 loh, ada untuk sih harus mereka 300.000. Kita kali terpilih itu kita. Mana antri obat so, kalau pakai ini, memang ada buah nih, jadi orang mana mau pergi beli obat ini 10.000 loh di sini apa kalau beli antri satu tusuk, entah kenapa itu. Ini ada buah asal-asal ini, nama keren, itu dilakukan sehingga orang semakin banyak ada berduyun-duyun. Hanya saja persoalannya ada juga pada murid-muridnya. Mereka sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka sudah berkali-kali mengucapkan bahwa kamu itu anak Allah. Kamu itu bukan manusia luar biasa. Persoalannya mereka mengatakan itu ketika mereka sudah dikenyangkan. Mereka mengatakan itu karena seolah-olah itu dasarkan dari emosional mereka, bukan murni bulat dari imannya. Lain persoalannya. Dikatakan Tuhan itu baik karena dia sudah kenyang. Dikatakan Tuhan itu baik karena hasil budinya melimpah. Dan siang proporsional itu bukan Yesus anak Tuhan itu. Banyak hal-hal setelah itu membuktikan termasuk nasi. Lalu setelah itu Tuhan itu berpesan kepada murid-muridnya kata-kata, pergilah berseberang. Lalu murid-muridnya naik perahu. Terbayang koma nama firman siapa tahu ini naik tularang. Tuhan itu sudah ikut. Karena apa? Tuhan Yesus memilih berdoa sendiri di bukit. Tuhan Yesus memilih untuk bersemedi, berdoa sendiri, dan menyuruh orang banyak itu pulang bangun. Yang salah kepada saudara. Lainlah kejadian. Laut kan tidak pernah tidak ada ombak. Kalau tidak berombak, tidak tahu namanya itu, tidak tahu. Karena itu jangan terus berdoa. Kalau kita naik laut, naik kapal, berdoa kapal, ombak itu tidak ada. Kalau sempat ombak tidak ada, itu bahaya. Persoalannya ombaknya kecil atau ombaknya besar, dia tergantung anginnya dari ilmu pengetahuan. Nah, ini yang dihadapi mereka. Mereka berlayar, ombaknya lumayan gede. Belega galubangi. Siapa yang tidak takut? Siapa yang tidak takut? Sekali lagi saya sudah katakan tadi, mereka mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu tidak murni dari imannya, hanya dorongan mulut dan pikiran. Ketika mereka melihat, menyaksikan mukjizat itu, tidak mengakar, bahkan sampai Tuhan Yesus mati sekalipun. Kalau mereka melihat, lah ini persoalan. Kalau memang ada, mereka takut. Tuhan Yesus maha tahu dan omnipresent, maha hadir. Dimanapun kejadian, Tuhan tahu. Di tengah-tengah kegalauan mereka, di tengah-tengah pikiran hidup atau mati, lalu mereka berseru, Yesus datang. Berjalan di mana kata tadi? Berjalan di atas air. Kalau ini kan luar biasa ini.
Pada pertemuan itu, Yesus itu 100% adalah manusia, tapi 100% juga adalah Tuhan. Karena itu, ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini 33 tahun, iman kita mengatakan bahwa Ia 100% adalah manusia dan 100% Allah. Sama seperti kita, Dia pernah marah, pernah kan? Pernah ingat cerita Tuhan Yesus marah di bait suci? Itu manusia. Yesus pernah lapar, pernah makan. Ketika Dia menyuruh murid-muridnya menjala ikan, lalu Dia bakar ikan di pinggir laut. Begitu murid-muridnya datang ke pantai, silakan makan. Dan Yesus makan. Itu manusia. Yesus pernah tertidur. Itu manusia. Tapi jangan salah. Perbedaan kita dengan Dia, kita berdosa, Dia tidak berdosa. Tidak berdosa Dia, namun ketika Dia marah itu bukan berdosa. Ada hal-hal yang memang harus Dia bentak, harus Dia marahi, harus Dia tegur. Karena itu tidak selamanya kalau pendeta menegur jemaat itu dosa, tidak. Supaya dia baik, itu pernah. Yesus berjalan di atas air. Apa kata murid-muridnya? Ayo deh. Di ayat 26. Ketika murid-muridnya melihatnya berjalan di atas air, itu hantu. Ada dari kamu hantu. Ada dari kamu hantu. Kalau bahasa Arab, apa terjemahannya? Begu. Ada begu. Ada dari kamu begu. Kalau kata begu, bekas bulu. Ini begu. Bekas bulu. Kalau disebutkan anak, malah dari gubernur. Ini begu. Tapi orang biasanya kalau begu langsung dibego. Dan saya begu lah. Dia lagi bilang, oh kamu pernah sikap. Dulu dia mau orang ke rumah ini. Kalau dia undi, kalau ini kamu kan juga. Ini dah itu kita kamu. Tapi kalau dulu malah tidak biar. Oh ini tidak ya Amerika ini mari bos. Ya dalam info ini. Memang sifat negara itu bego. Jadi isi orang orang mikuran. Ada tak? Ada yang mau? Mana mau? Itu dapat gitu nah. Padahal ukurannya sampai rumah, marmer, sampai setahun harus dibilang. Tapi orang enggan. Kenapa? Merasa kalau itu rumahnya bigu. Memang yang bilang perlu bigu. Ada yang orang tonton mau akan korset, mana-mana bigu. Kalau kamu nanti masang pintu dulu, jadi tahu dulu. Baik mau lega, ya bang. Iya kan? Tahu udah nih. Memang bapak mau kiri, karena mau bingung pukulin ya. Dia, baik mesti kau, tidak mesti sigaret di mana kita gerbang, sigaret yang pukul dalam merah. Ya orang itu kan, dia mau makan dia, lain, kan dia bisa mengenai orang. Itu hantu kata murid-muridnya. Tapi ketika Yesus mendengar itu, apa katanya yang 27? Tenanglah, aku ini jangan takut. Memang paksa manusia. Tenanglah, aku ini jangan takut. Lalu Petrus yang terbiasa dengan sikap reaktifnya, nah saya berdoa, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.
imannya rusak, angin meniup dia, ketakutan. Berdiam. Ketakutannya mengarahkan keimanannya kepada Tuhan, padahal dia berjalan bersama Tuhan. Rakto dalam berjalan dia ikut menyanyi bahwa Yesus alai ala diberin dalam gogo alugui. Aduh, mati orang. Di situ kegelisahannya mengalahkan imannya. Lalu apa yang terjadi? Dia mulai tenggelam. Karena yang lawan tapi syukur di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah kegalauannya, dia masih tetap berpikir bahwa Tuhan ada. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Lalu Tuhan menjulurkan tangannya. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan itu baik. Walaupun dia bimbang, walaupun dia tidak percaya, dia tidak membiarkan. Dan ipasok Tuhan Yesus si Petrus dihagat murni naing gawi rawa oleh lalu diangkat. Mereka sampai di perahu. Apa kata murid-muridnya? Sesungguhnya engkau. Itulah cuplikan apa yang terjadi di masa itu. Saya yakin kejadian itu mungkin tidak terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak berlayar. Apa kiri bahwa kiri itu seolah-olah menurut kita kuat. Dan itu juga tidak bisa melihat kita. Kan nggak tiap hari kita punya berangkat. Kan nggak tiap hari kita naik pesawat. Tidak tiap hari kita naik kapal. Tidak tiap hari kita naik bus. Tapi jangan salah, kita masih tiap hari menjalani kehidupan yang beraneka ragam dinamika ini. Bisa saja gelombang tanda kutip terjadi kepada murid-murid seperti yang terjadi pada murid-muridnya, terjadi kepada saya, terjadi kepada Bapak Ibu dengan beraneka ragam cara. Bisa saja mungkin kita yang sehari-harinya berjualan laris manis, tapi tiba-tiba ada hal-hal yang membawa kita menjadi drop. Bisa saja ada dunia ini tanda kutip begu yang menyusahkan kita, yang merusak pekerjaan kita, membawa kita semakin jauh dalam kehidupan ini. Atau bisa saja jenis-jenis pesakit yang kita tidak pernah bayangkan hadir dalam kehidupan kita. Atau bisa saja mungkin anak-anak kita yang kita sudah sekolahkan, berhasil, tetapi tidak pernah menganggap kita lagi orang tuanya. Atau bisa saja tetangga yang sebelumnya baik, tetapi ternyata menghajar kita bagaikan gelombang yang begitu kuat. Banyak lagi hal-hal lain. Gelombang itu dalam kehidupan kita. Lalu saya bersuara. Ketika gelombang kehidupan itu, bisa saja saya lupa, bisa saja saya mencari hal-hal yang mungkin lebih hebat dari yang saya percayai sebelumnya. Kita semakin bimbang adanya Tuhan. Sama seperti Petrus yang sama-sama berjalan di atas air, itu pun dia bimbang. Dia langsung melihat itu, dia bersama dengan Tuhan Yesus. Itu pun dia bimbang. Jangan-jangan kita bukan lagi bimbang. Di atas bimbang apa namanya? Ada lagi? Ragu. Ketakutan yang berlebihan. Karena terkadang dalam kehidupan ini terjadinya sebuah masalah, mungkin masalahnya kecil, tapi kebimbangan kita, ketakutan kita itu luar biasa. Luar biasa. Ayo orang dibikin kayak ton, mereka benar kening burung dan kuliah di Semarang saya sepeda motor ini, nganggu benar enggak? Ngamar buka hoi jago, atau lalu penodi, atau hal-hal lain sedikit persoalan mungkin di pekerjaan
mempersiaimu Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau kita ambil dari itu? Kita bersyukur, kita ini kan sudah beriman kepada Tuhan melalui Yesus. Kita harus gitu. Makanya biasakan berdoa. Ini juga sedikit. Kadang-kadang kita ini lucu. Makanya atau berdoa. Yesus Kristus yang berada di surga. Tetapi ditutup juga doanya. Kami berdoa melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus. Emang Tuhan Yesus itu anaknya Tuhan Yesus? Karena berdoa seperti itu. Berdoa yang benar adalah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Lalu akhiri doamu, kami sampaikan doa ini hanya melalui anakmu Yesus Kristus. Karena apa? Yohanes 14 ayat 6 mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Iman percaya kita mengatakan itu. Kita tidak mengenal Allah Bapa kalau tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Yesus yang membuka itu. Justru pengorbanan Tuhan Yesus itu dia turun, lahir, mati dan bangkit, itu kan menjadi saling kita, jembatan kita bertemu dengan Allah Bapa. Nah, di situ kita percaya itu. Yesus itu tidak pernah tidur. Dan ketika dia bangkit dan naik ke surga, pakaian kemanusiaannya sudah ditinggalkan di sini. Tetapi Tuhan Yesus katakan, "Mengudah doa bahwa sangat saja." Dia tidak pernah tidur. Karena itu jangan ragukan kemana kamu melangkah. Di situ Tuhan Yesus. Bayangin, baru saja dia berdoa di bukit, tiba-tiba sudah berjalan di atas air. Artinya tidak ada waktu, tidak ada ruang yang menghambat kehadiran Tuhan Yesus. Dan dia juga berdoa untuk kita. Yesus kan tidak pernah berdoa untuk hanya dirinya sendiri. Dia selalu mendoakan kita. Dan Yesus datang tepat pada waktu ini. Hanya saja dalam Ibu, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita lihat personalnya Petrus. Awalnya kan dia menggebu-gebu. Haleluya Tuhan, azab mau, arahkanlah saya. Tuhan mau, Tuhan buktikan, tapi dia bimbang. Ada hal yang perlu dicontoh, ada hal yang tidak perlu dicontoh dari dia. Dia berani mengatakan itu, berani meminta itu kepada Tuhan Yesus, berani meminta dan berani berjalan. Hanya juga dia berani takut. Kan tidak konsisten. Kita harus berani meminta dalam tengah-tengah kehidupan ini personal, gelombang manapun yang terjadi dalam kehidupannya, berani aja meminta kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus katakan itu dalam Matius 11 ayat 28? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Matius 7 ayat 7 juga katakan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Cari, minta, hanya saja jangan takut. Berani berseru berarti berani mengikut apa kata Tuhan Yesus.